Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali membaca pembacaan firman kita yang hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Nah, judul perikop itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu untuk duduk dalam kelompok-kelompok. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa satu ketika Kristus dan murid-muridnya ada di kota Betsaida, dan banyak orang datang mengikut dia. Kristus pun mengajar dan juga menyembuhkan mereka. Namun pada waktu hari mulai malam, maka murid-muridnya meminta agar Kristus memerintahkan orang banyak itu untuk pergi ke desa-desa sekitar untuk mencari tempat penginapan dan mencari makan. Para muridnya hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Kristus meminta murid-muridnya itu untuk mengatur orang-orang banyak itu untuk duduk dalam kelompok-kelompok. Dan dia kemudian mengambil 5 roti dan 2 ikan, dia berdoa, memecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Dan dia kemudian mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan membagikannya kepada para muridnya, dan murid-muridnya pun membagikan kepada orang banyak itu. Dan semua mereka makan sampai kenyang. Selanjutnya roti-roti sisa itu dikumpulkan, dan jumlah roti-roti yang sisa itu adalah 12 bakul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat ini kita melihat bagaimana kasih Kristus kepada orang-orang yang mengikuti dia. Ia tidak membiarkan mereka pulang begitu saja dalam keadaan lapar. Kristus memahami kebutuhan mereka dan mencukupkan kebutuhan itu. Saudara, percayalah bahwa Kristus juga mengetahui apapun yang menjadi pergumulan saudara, dan ia mengetahui apapun yang saudara butuhkan. Karena itu marilah kita datang untuk menyerahkan hidup kita dan seluruh pergumulan kita kepadanya. Kristus menjawab kebutuhan mereka akan kebenaran dengan cara mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah, dan ia membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Karena itu saudara, setialah kepada firman Allah, dan kita akan melihat bagaimana Kristus akan memelihara dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Sebab Tuhan memahami apa yang kita butuhkan lebih daripada kita mengenali diri kita sendiri. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut.
Berdoalah agar Tuhan membantu saudara dalam menyelesaikan persoalan tersebut dan agar saudara tetap dapat setia kepada firman-Nya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan hidup saudara dan juga sudah memberikan anugerah dan kemampuan agar saudara dapat setia kepada firman-Nya. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat bangun lagi pada pagi hari ini dan melaksanakan aktivitas kami. Kami percaya semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau memberi kepada kami kemampuan dan kekuatan, sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.